Shalom, salam sejahtera. Bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Selasa 2 Agustus 2022, dengan judul Berdamai dengan Saudaramu. Ayat yang kita ambil terdapat di dalam Matius 5, ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, setidaknya ada 3 poin yang saya mau bagikan pagi hari ini. Ya, poin pertama, pengakuan terhadap satu sama lain. Mari kita lihat kutipannya. Ada pengakuan yang Tuhan minta agar kita lakukan kepada satu sama lain. Jika engkau telah menganiaya saudaramu dengan kata-kata atau perbuatan, engkau harus berdamai dulu dengannya sebelum ibadahmu diterima di surga. Menarik dari kutipan ini adalah kita mau beribadah, betul. Tetapi jika masih ada ganjalan, ada hal-hal yang belum kita bereskan, firman Tuhan katakan kita harus membereskannya. Bagaimana? Kutipan berikutnya. Akui kepada mereka yang telah engkau lukai dan berikan ganti rugi. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jika seseorang memiliki perasaan pahit, murka, atau kedengkian terhadap seorang saudara, biarkan dia pergi kepadanya secara pribadi, mengakui dosanya, dan mencari pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mencari pengampunan, mengakui dosa adalah rencana Tuhan. Sebelum kita datang beribadah, sebelum kita membangun mezbah dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan ingin segala sesuatu dibereskan, termasuk dengan saudara kita, teman kita, atau sesama kita. Poin yang kedua, cara Yesus menangani kesalahan. Ingat bahwa kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak luput dari kesalahan. Tetapi bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat bagaimana cara Yesus. Dia meminta kita pergi kepada orang yang telah jatuh ke dalam pencobaan dan temui dia sendirian. Jika tidak memungkinkan untuk membantunya karena kegelapan pikirannya dan keterpisahannya dari Tuhan, kita harus mencoba lagi dengan 2 atau 3 orang lain. Nah, perintah ini atau nasihat ini atau cara yang Yesus lakukan ini patut untuk kita teladani. Jadi ada nasihat yang luar biasa. Temui orang yang sedang dalam persoalan itu. Sedang dalam pencobaan itu. Bantu dia. Selesaikan permasalahannya. Jika kita sudah bertemu sendirian terlalu tidak membawa hasil, bawa 2 atau 3 orang lain. Berikutnya adalah jika kesalahan itu tetap tidak diperbaiki, maka dan hanya setelah itu kita harus menyampaikannya kepada jemaat. Jauh lebih baik jika kesalahan bisa diperbaiki dan luka disembuhkan tanpa membawa masalah ini ke hadapan seluruh jemaat. Jadi saudara kalian, langkah terakhir adalah membawa kepada jemaat. Tetapi sesungguhnya jauh lebih baik kalau kesalahan itu bisa diperbaiki dan bisa disembuhkan sebelum sampai kepada jemaat. Artinya, sebelum orang-orang tahu permasalahan itu, kesalahan itu, kita bereskan terlebih dahulu. Itulah cara yang digunakan oleh Yesus. Poin yang ketiga, selaras dengan kehendak Allah. Ada kekuatan dan kekekalan dalam apa yang Tuhan kerjakan. Apakah dia bekerja lewat perantaraan manusia atau sebaliknya. Hati yang berada di bawah pengaruh Roh Allah akan sangat selaras dengan kehendaknya. Testimoni jilid 5, halaman 646-647. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menjalankan perintah, nasihat, permintaan Allah, orang-orang yang mendengar Roh Allah, maka itu akan menyelaraskan orang itu dengan kehendak Bapanya. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara sudah selaras dengan Allah? Jika belum, mari kita menyelaraskannya. Sebagai kesimpulan atau poin utama, saya ulangi sekali lagi.
pengakuan terhadap satu sama lain. Kita perlu mengaku dosa kita kepada sahabat kita. Kemudian kita perlu memperlakukan cara yang Yesus gunakan dengan menemuinya seorang diri. Kemudian 2 atau 3 orang. Dan langkah terakhir adalah dengan jemaat. Dan yang ketiga, kita selaras dengan kehendak Allah bila mana Roh Kudus hidup dalam hati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, mengucap syukur untuk berkat pagi hari ini. Izinkan Roh-Mu bekerja, memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami dituntun dalam setiap tingkah laku kami. Sementara kami beribadah kepada Tuhan, biarlah kami boleh menyelesaikan semua beban kesalahan kami kepada sesama kami. Kami boleh melakukan prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus lakukan, hidup selaras dengan Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bersama Allah di waktu fajar. Tetap semangat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.